Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Barok. Saya dari berdomisili di Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin yang saya dapatkan dari sekolah paralegal kemarin. Yang pertama yaitu tentang paralegal. Jadi paralegal ini adalah seorang profesional yang bekerja di bawah pengawasan atau pengaturan seorang advokat. Paralegal ini bekerja di kantor advokat, perusahaan, atau kayak komunitas-komunitas gitu. Fungsi paralegal ini adalah untuk membantu advokat dalam melaksanakan tugas-tugas yang tidak memerlukan lisensi sebagai advokat. Paralegal ini dapat membantu dalam tahap awal dari kasus seperti menyiapkan dokumen, mengumpulkan data, dan melakukan penelitian. Nah, peran mahasiswa ini seperti saya dapat menjadi paralegal sebagai bagian dari praktikum atau kerja praktik di kantor advokat. Nah, ini adalah sebuah peluang bagi saya yang sangat baik untuk mengumpulkan pengalaman dan memperoleh referensi dari para profesional di bidang hukum tadi. Nah, paralegal ini terdapat 4 jenis. Yang pertama itu komunitas atau paralegal komunitas. Komunitas paralegal ini seperti pusat bantuan hukum dan pusat bantuan sosial. Dia bekerja dengan klien yang tidak dapat menggunakan jasa advokat, seperti masyarakat rendah sosial atau keluarga kecil, dan individu yang tidak dapat membayar biaya advokat yang lumayan cukup mahal gitu. Nah, paralegal komunitas ini cakupannya seperti paralegal buruh, petani, miskin kota, atau juga paralegal perempuan yang berbasiskan wilayah seperti paralegal siswa SMK atau universitas gitu, termasuk RT dan RW. Misalnya di suatu lingkungan ada paralegal untuk membantu masyarakatnya. Nah, tujuan paralegal komunitas ini untuk memfasilitasi perwujudan HAM dan komunitas yang dia bangun. Nah, tanggung jawab paralegal komunitas ini terhadap kepada komunitas itu sendiri. Lingkup kerjanya, kalau paralegal komunitas itu terhadap HAM atau kasus yang dihadapi komunitas dan berhubungan atau menjadi penghubung dengan lembaga bantuan hukum. Nah, paralegal komunitas ini tidak digaji karena dibentuknya sukarelawan situ ya. Terus paralegal yang kedua itu ada paralegal bantuan hukum. Nah, paralegal bantuan hukum ini ada di LBH atau lembaga bantuan hukum, atau biasanya ada disebut juga klinik hukum. Nah, ini sebagai relawan bantuan hukum atau asisten bantuan hukum ya, atau disingkat dengan ABH tadi. Nah, tanggung jawab ini akan dijatuhkan kepada LBH tadi, lembaga bantuan hukum ya. Terus paralegal di LBH ini tidak digaji atau ada cuman tidak seberapa kecil seperti itu. Lingkup kerjanya HAM juga atau kasus yang akan dihadapi klien LBH tadi. Selanjutnya ada paralegal advokat atau pengacara. Nah, paralegal advokat ini bertujuan untuk membantu advokat atau kantor advokat dalam menyelesaikan kasus yang ditangani advokat atau kantor tadi. Nah, kalau masalah dibayar atau enggaknya, di kantor advokat ini digaji advokat atau digaji kantornya itu, dan gajinya lumayan besar kalau paralegal di kantor advokat. Lingkup kerjanya itu isu-isu khusus yang diarahkan kepada kantor advokat tadi atau kepada advokatnya. Nah, paralegal ini selanjutnya ada paralegal pelaksana pemerintah. Pelaksana program pemerintah ini seperti paralegal desa, paralegal hutan, dan paralegal gambut. Tanggung jawabnya kepada pemerintah tadi atau instansi yang terkait tadi. Paralegal pelaksana program pemerintah ini biasanya dibayar oleh pemerintah sesuai dengan APBN atau APBD tadi. Lingkup kerjanya yaitu isu-isu khusus yang terkait program pemerintah yang sudah ditentukan tadi, seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.